doa. Siapa yang memimpin doa? Lalu dia dalam makanan atas makanan sebuah Amin. Mengabsen dulu ya. Yang hadir katakan hadir. Elsa? Hadir, Bu. Melody? hadir Bu, Jessica? hadir Bu, Nirma? hadir Bu, Nita? hadir Bu, Jenny? hadir Bu. Oke, semuanya hadir. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang dosa dan pertobatan. Apa anak-anak ibu? Dosa dan pertobatan. Oke, kalau dikatakan dosa, siapa di sini yang tahu apa itu arti dosa? Apa deh? Perbuatan salah. Ya, perbuatan salah. Apalagi siapa lagi yang tahu apa arti dosa? Jahat. Ya, berbuat jahat. Semua benar ya. Perbuatan dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya apa? Pemberontakan manusia melawan Allah. Nah, dosa di dalam bahasa Yunani terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu hamartia. Nah, hamartia merupakan pelanggaran berdosa terhadap Allah yang dapat tertulis di dalam Yohanes 9 ayat 41. Yang kedua yaitu adikia. Adikia artinya kejahatan, kelaliman, atau ketidakadilan. Yang ketiga yaitu anomia. Anomia artinya kedurhakaan, pelanggaran hukum, dan menentang hukum Allah. Dan yang keempat yaitu apistia. Apistia artinya ketidaksetiaan dan tidak kepercayaan terhadap Allah. Nah, ada beberapa akibat dosa. Kalau anak-anak ibu berbuat dosa, apakah anak-anak ibu merasakan apa akibatnya? Beberapa akibat dosa. Yang pertama yaitu dosa mengakibatkan pertentangan dengan Allah. Apa tadi ibu bilang? Dosa mengakibatkan pertentangan dengan Allah. Nah, setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak bisa bertemu dengan Allah karena mereka mendengar suaranya. Mereka ketakutan dan bersembunyi. Yang kedua yaitu dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Artinya seperti racun yang mematikan. Dosa meracuni seluruh anggota tubuh kita. Kita dapat melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kita terbebani dengan perasaan bersalah dan damai sejahtera hilang dari hidup manusia. Yang ketiga, dosa mengakibatkan konflik. Ketika dosa berkuasa dalam hidup kita, hubungan kita dengan sesama kita akan rusak. Nah, ibu akan bertanya, siapa yang pertama kali melakukan dosa? Adam dan Hawa. Iya, bagus, Adam dan Hawa. Apa dosa mereka? Siapa yang tahu? Karena memakan buah terlarang. Iya, bagus. Mereka makan buah terlarang itu. Mereka tidak patuh dengan perintah Tuhan kan? Sedangkan mereka dikatakan jangan makan buah itu. Seluruh yang ada di hutan ini, di taman ini bisa kalian makan. Sedangkan pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk itu tidak bisa dimakan. Begitu kan? Nah, akibat dosa yang keempat yaitu dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Nah, kematian secara rohani ini maksudnya banyak orang berpikir bahwa kematian merupakan akhir dari segalanya dan kesalahan yang dilakukan akan terlupakan. Namun faktanya tidaklah demikian. Firman Allah berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya sekali saja dan sesudah itu dihakimi. Jadi maksudnya di sini kematian adalah bukan akhir dari segalanya. Setelah kita mati, kita akan dihakimi. Nah, saat kita melakukan dosa, apa jalan keluarnya? Saat kita melakukan dosa, apa jalan keluarnya? Maka kita minta maaf kan, minta pengampunan dari Allah. Ya, betul. Nah, hanya Allah yang dapat menolong manusia tersebut keluar dari dosanya. Karena manusia memberontak melawan Allah, maka hanya Allah lah yang dapat memulihkan mereka. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan mereka dari perbuatan dosa itu. Nah, Kristus telah mati untuk kita. Karena Allah telah
memberikan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus kan, yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Nah, tidak ada jalan keluar setelah Allah. Tidak ada jalan lain selain Allah menolong orang yang jatuh ke dalam dosa. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang yang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, inilah bentuk pertolongan yang ditawarkan Allah bagi manusia, yaitu apa? Setelah kita dosa, maka kita harus bertobat. Nah, kalau dikatakan bertobat bagaimana? Kalau dikatakan bertobat, misalnya kalian mencuri punya teman kalian, misalnya pulpen teman kalian, apakah kalian merasa sudah berdosa? Nah, kalian ketahuan mencuri, kalian akan bagaimana? Minta maaf. Nah, minta maaf kan? Lalu kalian akan gimana? Apakah mau melakukan begitu lagi? Iya. Nah, ya kan? Berarti kita harus perlu bertobat, ya kan? Nah, maka di sini pertobatan menurut Alkitab, bertobat berarti berbalik secara total dari perbuatannya yang lama menjadi ke perbuatan yang baru. Nah, yang dulunya kita melawan kehendak Allah, dulunya kita berdosa. Siapa di sini yang sering menjahati temannya? Dosa apa? Ya kan? Nah, apa saja dosa-dosa yang telah kalian lakukan? Tapi sekarang udah bertobat, ya kan? Kita harus bertobat karena perbuatan dosa itu tidak diinginkan oleh Allah, ya kan? Nah, dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20, ayo kita baca Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Oke. Udah dapat Kisah Para Rasul 26 ayat 20? Belum, Bu. Ayo. Yang udah dapat ayo kita baca bersama-sama. 1 2 3 ya. Tetapi mula-mula aku memberitakan Bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Nah, jadi bertobat artinya mengubah sikap dan gaya hidup yang tadinya tidak hidup dalam iman kepada Yesus menjadi dalam iman kepada Yesus. Hidup dalam iman artinya mewujudkan semua ajaran Yesus dalam perbuatan. Nah, di sini kita apabila kita telah berbuat dosa, kita harus bertobat. Siapa di sini yang mau bertobat? Nah, semua mau bertobat kan? Bertobat artinya di sini tidak mengulangi kesalahannya lagi, begitu kan? Ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kita kelompok. Nah, siapa tadi yang pertama? Nah, pakai ya biar nampak dia nomor berapa ya. Silakan dipakai biar Ibu tahu angka berapa ya. Nah, di sini tiap-tiap nomor mendengarkan tugasnya ya. Akan dicatat. Yang mendapat angka nomor 1, tugasnya yaitu membaca Kejadian 3 ayat 1 sampai 9 dan membuat rangkaian kejatuhan manusia ke dalam dosa. Membaca Kejadian 3 ayat 1 sampai 9 dan membuat rangkaian kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang kedua yaitu membaca Roma 1 ayat 29 sampai 31 dan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Nah, yang ketiga membaca Matius 26 ayat 69 sampai 75 dan menemukan penyesalan atau pertobatan Petrus setelah berbuat dosa. Oke, coba udah dengarkan apa tugasnya? Dengar, Bu. Oke, stop dulu. Dengar? Dengar, Bu. Oke, anak-anak Ibu yang memiliki nomor yang sama bisa bergabung ya dan mendiskusikan apa topik yang Ibu suruh dikerjakan.
dibaca ya ayatnya ya. Ini sudah? Ya Bu, aku di sini. Nanti ini dibacakan dulu. Buka nanti ya. Buka. Nomor 1 ya, 9 Kau buka kali aku. Oke? Oke, anak-anak ibu udah siap? Bu, Ya, dikerjakan lagi bu. Tunggu 5 menit lagi ya. aku udah siap Bu. Kita tunggu yang belum siap ya Melody. Ya Bu. Oke, semuanya udah siap? Sudah. Oke, silakan balik ke dalam kelompoknya yang tadi. Oke? Nah, silakan balik ke kelompoknya udah? Nah, siapa di sini yang angka nomor 1? Silakan dibaca hasil diskusinya ke depan. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang angka nomor 1 maju ke depan dibacakan hasil diskusinya. Ayo. Ayo maju. Tuhan manusia ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 1 sampai 9. Ayo dibacakan rangkaiannya di mana? Bujukan jatuh keadaan dosa, takut diusir dari taman. Coba tulis ke depan, coba tulis. Nah, ini hasil dari kelompok 1. Apakah benar begini jalurnya? Rangkaiannya? Salah kan? Yang betul itu apa? Siap dari bujukan. Baru mereka yang betul itu gimana? Bujukan. Lalu jatuh ke dalam dosa kan? Jatuh ke dalam dosa. Setelah jatuh ke dalam dosa, mereka takut. Takut karena mereka dikatakan takut karena aku telanjang gitu dibilang si Hawa sama si Adam kan setelah datang Tuhan kan. Nah, takut lalu mereka diusir ke Taman Eden, ya kan? Ya Bu. Nah, oke, silakan duduk. Sekarang angka nomor 2. Ayo, silakan maju. Oke, silakan dibaca apa tadi soal nomor 2, yaitu mengidentifikasi perbuatan-perbuatan dosa yang tertulis dalam Roma 1 ayat 29 sampai 31 dan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ayo, kelompok 1 dibacakan dan kelompok 2 silakan kelompok 1 bacakan. Perbuatan-perbuatan dosa. Roma 1 ayat 29 sampai 31. Penuh dengan rupa-rupa kealiman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. 5 ayat 19 sampai 21. Pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, kebusukan, pesta pora. Oke. Nah. Oke, silakan duduk.
rupa-rupa kelaliman, yang kedua kejahatan, yang ketiga kekerasan, yang keempat yaitu pemarah, yang kelima penuh dengan dengki, yang keenam pembunuhan, yang ketujuh perselisihan, selanjutnya tipu muslihat, iri hati, pengumpat, kurang ajar, congkak, sombong, dan tidak taat kepada orang tua. Nah, sekarang yang angka nomor 3, ya silahkan maju ke depan setiap kelompok yang angka nomor 3, silahkan dibaca. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Menyesalan keselamatan terus saat dia menangkap Yesus untuk kedua kalinya, maka dia menyesal keluar dan menangis dengan sedih. Petrus menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan di mana sebelum ayam berkokok telah 3 kali dia menyangkal Yesus dan dia pun menangis karena sangat menyesali perbuatan tersebut. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, dapat kita simpulkan tadi dari yang angka nomor 3 tadi, yaitu dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75, yaitu pertobatan Petrus, yaitu Petrus menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan di mana sebelum ayam berkokok 3 kali dia telah menyangkal Yesus dan ia pun menyadarinya saat dan menyesali perbuatannya tersebut. Nah, sekarang kita simpulkan bahwa dapat kita simpulkan adalah dosa adalah perbuatan manusia yang membentak terhadap Allah. Apa tadi? Dosa adalah perbuatan yang membentak terhadap Allah. Nah, akibat dari pembentakan itu, maka dapat kita simpulkan bahwa dosa adalah perbuatan manusia yang membentak terhadap Allah. Nah, akibat dari pemberontakan itu menyebabkan hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak, dan manusia juga mengalami rusak, hubungan yang rusak jika kita melakukan kesalahan kepada teman kita, kan? Nah, untuk itu manusia membutuhkan keselamatan. Nah, akibat dari hubungan manusia dengan Allah itu menjadi rusak, maka mengalami kematian rohani. Nah, untuk itu manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan. Nah, karena hubungannya dengan Allah telah rusak, supaya diselamatkan, maka manusia perlu mengakui dosa-dosanya. Mengakui dosa-dosanya seperti apa? Yaitu bertobat, kan? Nah, pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Oke, baiklah. Sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Silahkan dicatat ya. Nah, silakan dicatat ya. Nomor 1, dikerjakan di buku tugas ya. Nomor 1, tuliskan pengertian dosa. Tuliskan pengertian dosa. Yang kedua, jelaskan akibat dosa. Jelaskan akibat dosa. Yang ketiga, jelaskan akibat dosa. Udah? Yang ketiga, sebutkan contoh-contoh perbuatan dosa yang sering dilakukan oleh remaja. Tuliskan contoh-contoh perbuatan dosa yang sering dilakukan oleh remaja. Yang keempat, tuliskan arti bertobat. Tuliskan arti bertobat. Yang kelima, sebutkan ciri-ciri yang sudah bertobat. Sebutkan ciri-ciri yang sudah bertobat. Yang keenam, ucapkan sebuah dosa tentang pengampunan. Tuliskan sebuah dosa tentang pengampunan. Oke? Oke, Bu. Nah, baiklah, kita akan mengakhiri pertemuan kita ini, tapi sebelumnya kita berdoa ya. Siapa yang mau memimpin doa? Doa mau pulang. Oke, silakan Melody pimpin doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami kalau jalan. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami kalau Tuhan, berkatilah kami
nanti ya Tuhan, dan berikan kami rezeki air. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di gugus tugas ya. Ya, bertemu di minggu depan. Selamat pagi. Bye.